Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Andrasa Napoleon berbagi cerita. Pagi ini kita tanggal 4 Februari 2023. Ini hari saya di samping mihrab Masjid Al-Muhtar, kampus ISI Yogyakarta. Saya terinspirasi dengan video saya sebelumnya yang bercerita tentang malaikat itu sunatullah. Jadi ketika pencipta hendak menciptakan khalifah, ada keberatan dari para malaikat yang menyatakan bahwa manusia itu akan menumpahkan darah. Dan terbukti hari ini manusia palsu yang tidak iqra lah yang menumpahkan darah di mana-mana. Dan manusia-manusia yang darahnya tumpah itu menjadi syahid, syuhada. Dia tidak perlu dikafani, dia akan menjadi disempurnakan, dia langsung berubah menjadi cahaya, itu berubah dimensi dan dia hidup. Itulah menjadi, kalau bahasa orang itu, pasukan langit gitu. Itulah yang terjadi pada saat Uni Soviet menghadapi Afghanistan, negara yang begitu besar harus menerima kekalahan oleh negara yang sangat kecil ukurannya dengan Uni Soviet. Begitu juga Amerika Serikat dan seluruh dunia, bahkan dunia orang-orang kafir itu memusuhi Afghanistan sampai hari ini. Dan Afghanistan tidak bergeming, dan Afghanistan ini adalah karakter dari tentara-tentara Iskandar Zulkarnain. Dan di sana ilmunya itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Perdana Menteri Yunani Mulkan Nabi Haidir alaihissalam. Sepertinya mereka sudah sampai pada titik penyempurnaan karena iqra yang terus menerus secara konsisten. Mereka udah mulai iqra ketika masih di Yunani dulu dengan teori-teori matahari. Jadi ketika khalifah pertama Adam alaihissalam diuji kemampuannya untuk menyebutkan nama-nama, asma, itu nama-nama itu ternyata ilmu, itu ilmu hasil dari iqra sang khalifah. Jadi manusia ini punya kapasitas untuk iqra, membaca, belajar, berpikir, mencipta, hak mutlak sebagai khalifah. Itu nama-nama ilmu ternyata. Sehingga begitu juga dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bukan nama dari pencipta langit dan bumi, tapi nama-nama ilmunya. Jadi nggak usah pakai maha gitu. Kalau pakai maha kita jadi banyak Tuhan, itu dewa-dewa. Itulah penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa telah terjadi. Beberapa hal yang bisa kita mulai pelajari gitu. Jadi itu nama-nama ilmu. Asmaul Husna itu nama-nama ilmu. Rahman, ilmu tentang kasih sayang. Rohim, ilmu tentang iman, tentang sedekah. Goni, ilmu tentang membangun kekayaan. Orang ini, orang yang dulunya kaum sudra di Jawa ini pada jadi orang kaya. Orang-orang Badui di Qatar itu sekarang menjadi pelaksana Piala Dunia yang kaya raya. Yang dulu kaum Brahmana dari Eropa itu hebat-hebat, sekarang jadi penonton bola kayak gelandangan ya. Ya itulah, dunia sudah terbalik. Ini yang udah disinyalir Nabi dulu. Di akhir zaman nanti orang-orang tidak beralas kaki akan membangun gedung-gedung tinggi. Jadi memang kita sudah sampai pada titik inilah yang dibilang hari kemudian, hari perhitungan. Jadi di hari ini semua
akan masuk ke teknologi yang bisa dihitung, itulah bahasa matematika. Jadi bahasa lisan akan sudah tidak dipakai. Orang dengan teknologi digital itu udah menggunakan teknologi matematika. Tapi memang teknologi lisan bisa menggunakan teknologi matematika untuk yang condong pada kesesatan akan menyesatkan. Nah itu udah ada deh pembuka di surat awal dari surat Ali Imran tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasabihat. Jadi yang dibilang hari perhitungan itu hari matematik yang kita tidak bisa menolak. Itu dipertimbangkan semua, dihitung semua. Data kita di dalam kromosom itu lengkap. Itu yang dibilang semuanya jadi saksi. Tangan kita, kepala kita, kaki kita, mulut tidak bisa bicara lagi. Jadi bahasa lisan tidak berlaku lagi ketika bahasa matematika diberlakukan oleh pencipta langit dan bumi. Jadi memang bahasa matematika itu untuk hari kemudian. Jadi hari kemudian itu bukan hari yang digambarkan selama ini tentang kiamat. Jadi kiamat itu adalah pemusnahan dimensi lisan yang banyak berbohong. Jadi dimensi lisan ini yang menimbulkan fitnah dajjal, itulah kebohongan. Nah, kan lahir bahasa matematik yang tidak ada kebohongan lagi. Jadi disitulah terjadi pemisahan gelombang rendah jadi batu. Itu yang dibilang hati manusia lebih keras dari batu. Gelombang yang ikro akan meningkat menjadi cahaya. Disitulah dia berstatus menjadi singgasana di lauh mahfuz, Robinas, Malikinas, Ilainas. Nah hari ini ya sudah ditawarkan dari pertama pembukaan kitab ilmu. Perintahnya jelas ikro, kitab ilmu, kitab cahaya. Ada gambarannya di pembukaan Al-Fatihah. Jalan yang diberi nikmat, jalan yang disesatkan, jalan yang dimurkai. Nah, yang akan musnah nanti jalan yang sesat, yang menggunakan bahasa lisan. Disinilah bahasa lisan yang dibilang kebohongan dajjal. Semua orang bisa bicara sekarang. Kalau dulu ketika kasta-kasta berlaku di agama Hindu, golongan sudra ini, pekerja ini tidak bisa bicara, mereka tidak bisa menghadap raja aja jongkok gitu istilah. Sekarang mereka sudah menjadi orang-orang kaya. Dan masjid-masjid juga sudah menjadi lambang-lambang kemewahan, bukan lambang-lambang kesederhanaan seperti Ka'bah. Dan Ka'bah tetap sederhana. Itu pembuktian bahwa Tuhan gak butuh dipamerin segala macam kemewahan kita. Pencipta langit dan bumi itu gak gila kemewahan. Dia yang punya semuanya, Qul huwallahu ahad. Apa yang kita mau pamerin dengan kemewahan masjid-masjid, gereja, tempat ibadah. Makanya singgasana Nabi Sulaiman cuma dari batu hitam, Candi Borobudur itu. Dan ditinggalkan Nabi Sulaiman yang kita ribut bangga-banggakan sebagai budaya tertinggi. Kebudayaan tertingginya adalah orang yang memindahkan singgasana Ratu Balkis ke atas singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah teknologi teleportasi, teknologi bahasa matematika yang kita sekarang sudah mulai nikmati dengan teknologi digital Android ini. Jadi udah dalam hitungan
detik kalau bahasa langitnya. Kita ini akan masuk ke dimensi cahaya dan akan mengalami pemusnahan manusia-manusia yang jahat. Pendusta-pendusta ini akan mengalami kemusnahan. Kenapa? Ya oleh alam semesta. Udah banyak kita lihat, udah lama proses pemusnahan manusia pendusta ini. Karena mereka ini memang dari zaman dulu sudah menjadi pengkhianat sebagai pengikut-pengikut iblis, membunuh para nabi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan Indonesia ini akan banyak orang Iqra, karena di sini mayoritas Muslim, dan justru kita harus malu. Pusat orang-orang baca Quran terjemahan ini ada di luar negeri, di pusatnya Roma, yang menurut orang adalah pusatnya pengikut Nabi Isa alaihissalam, bahkan menuhankannya. Ternyata sangat berbeda dengan apa yang diberitahu di Iqra, bacaan mulia Quran terjemahan, bahwa perbuatan mengatakan pencipta punya anak itu adalah penghinaan, kebohongan dakjal terbesar. Nah, hari ini kebohongan ini mulai terungkap dengan teknologi matematika. Proses peniupan ruh pada Nabi Isa alaihissalam sekarang masuk di otak manusia, tidak sulit. Zaman dulu nalar manusia belum nyampe. Bagaimana penciptaan Adam alaihissalam, dan di situ di ayat Tuhan udah dibilang bahwa penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, sama dengan proses wujudnya malaikat dari cahaya, terlalu mudah. Nah, sekarang dengan kemampuan kita berteknologi cahaya, udah nggak ada yang aneh lagi. Nanti teleportasi 3 dimensi ya sudah sama benar dengan teknologi penciptaan Adam alaihissalam. Demikian sharing pagi ini, mudah-mudahan banyak orang yang mulai mendapat hikmah dari membaca Quran terjemahan yang diperintahkan Iqra terus menerus seumur hidup, karena cuma manusia yang mampu Iqra, tidak ada makhluk lain. Makanya seluruh alam semesta diminta sujud kepada khalifah pertama Adam alaihissalam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.